membangun generasi yang superior. Saudara bisa lihat Yoel 2 ayat 27 sampai 32. Kayaknya lemah saudara masih terlihat. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan Yerusalem akan ada penyelamatan seperti yang difirmankan Tuhan, dan di antara orang-orang yang tersisa yang akan dipanggil Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, generasi ini terus berubah. Amin. Kalau generasi sekarang ini generasi yang pakai logika, teori. Kalau zaman dulu, generasi dulu itu pengalaman. Coba saudara lihat cara kerja orang dulu itu sesuai dengan pengalamannya. Tapi anak-anak sekarang semua, lagi sekarang udah ada AI. Pak Richard, saya nggak kuasai AI juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi you akan tersingkir, harus belajar. Zaman sekarang ini berubah semua. Anak saya kalau ke sekolah bawa tas, bukunya berat sekali. Saya bilang, bawa dong nak, buku yang untuk 1 hari. Kok bawa 1 minggu punya? Kok banyak amat? Saya angkat tasnya udah kayak batu bata semua. Dia bilang, ini untuk 1 hari Pi. Papi dulu aja 1 buku untuk seluruh mata pelajaran. Anak saya sambil masuk mobil, pantas papi bego. Anak-anak sekarang itu sudah terlalu pintar. Memang sekarang you kalau tidak menguasai teknologi sekarang ya susah. Kita lihat sini, generasi superior. Orang petani memiliki bibit untuk ditanam, pasti yang dipilih yang unggul. Bukan bibit yang biasa-biasa. Demikian juga dengan Tuhan. Dipakai sebagai alatnya, orang-orang pilihan Tuhan itu bisa disebut sebagai generasi unggul. Bangsa Israel keluar itu kurang lebih 3 jutaan dari Mesir. Tapi yang tersisa begitu masuk di tanah Kanaan itu tinggal 2 orang. Semua yang lahir di Mesir 2 orang yang hidup. Yosua dan apa? Kaleb. Apakah cuma 2 orang? Tidak. Generasi kedua yang masuk. Generasi kedua adalah generasi yang lahir di padang gurun. Mereka tidak gampang bersungut-sungut. Kalau mereka ada masalah di padang gurun, sudah biasa. Sekarang cari kehidupan yang tenang itu susah. Yang penting kita jaga pikiran, jaga hati, jaga mulut. Coba lihat, saya lihat ada beberapa ibu-ibu yang kalau di gereja, mulutku penuh dengan pujian. Tapi kalau sampai di rumah, sampai suami bilang, aduh ma, bibir lu di Soho mantep.
mulutku penuh dengan pujian. Suami bilang, aduh ma, jangan pulang-pulang ya, banyak kerusuhan gara-gara lu. Definisi sederhana untuk generasi unggul, generasi yang hebat. Dalam imannya, dalam karyanya, dan dalam moralitasnya. Dari definisi di atas terlihat 3 dimensi hidup: tubuh, jiwa, dan roh. Semakin baik hasilnya nanti. Artinya apa? Di sini berlaku hukum bibit unggul. Semakin baik bibit yang ditanam, semakin baik pula hasilnya nanti. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga cari bibit-bibit yang baik. Amin. Ini kayak anak-anak muda yang laki. Kamu besar menjadi apa? Komentator bola. Oh, pantas tadi lu lompat-lompat sini ya. Bagus. Kamu bisa? Coba sini. Coba kamu komentator bola Real Madrid lawan Barcelona. Umpan jauh ke depan kali ini, Real Madrid menguasai. Siapa di sana? Dan Anda lihat pemirsa, masih bisa dipakai juga pemirsa, Anda lihat. Ditonjok, jatuh. Terima kasih. Hebat. Itu komentator bola apa tinju ya? Tapi nggak gol itu ya tadi ya, draw ya berarti. Bagus. Bibit yang unggul, dikatakan bahwa semakin baik bibit yang ditanam, semakin baik pula hasil nanti. Lembaga pembentuk generasi, 5 generasi yang berperan dalam pembentukan sebuah generasi. Orang tua. Orang tua sangat penting. Jadi jangan sampai orang tua itu jangan ciptakan bibit yang rusak. Kalau orang tua suka pukul anak, ayo mendidik dia untuk kasar. Kalau you suka bully dia, anak goblok, you sedang menciptakan dia untuk tidak pede dalam menjalani hidup. Itu sebabnya anak saya yang pertama itu, aduh, hebat, matematika itu hebat. Dia dapat 9 di raport, saya minta maaf. Papi maaf ya, aku dapat 9. Mata pelajaran apa itu? Iya di raport, matematika pi. Oh iya nggak apa-apa. Dia langsung bilang, papi kok nggak marah ya? Matematika 9, tadinya 10 sekarang turun 9, nggak marah ya? Nggak apa-apa, udah mati gua. Dulu papi raport matematika 9 itu mujizat ya. Orang tua di sini juga jangan suka kasar terhadap anak. Suka pukul anak bodoh. Kayak anak kelas 5 lagi lihat raportnya di sofa. Papanya pulang, papanya langsung lihat raport, kurang ajar. 10 mata pelajaran 8 merah semua. Papanya langsung pukul anak, dasar lu anak goblok. Orang tua kerja untuk lu, malah lu sekolah enak-enakan. Puk, aduh papa, ini bukan raport aku, ini raport papa punya yang dulu. Bapak yang bego, anak yang ditabok. Dikatakan bahwa orang tua merupakan lembaga yang paling penting bagi perkembangan setiap orang. Jangan suka mila-mila anak yang disayang dan tidak. Dari orang tua, seseorang pertama kali belajar tentang kata-kata. Itu sebabnya ingat, perempuan pola hidupnya mama.
Laki-laki pola hidupnya papa. Anak perempuan lihat mamanya pakai lipstik, dia juga ikut pakai. Anak laki lihat bapaknya belum pulang, dia juga ikut belum pulang. Bapaknya pulang pagi, anaknya hebat, nggak pulang. Ratu Elizabeth, aku belajar seperti proses belajarnya kera, yaitu dengan menyaksikan orang tua dan meniru mereka. Monyet itu selalu lihat apa yang induknya lakukan. Kalau saudara suami istri berantem di depan anak, maka anak pun juga akan menciptakan hal yang sama. Itu sebabnya ciptakan generasi. Hati-hati, kalau bapaknya begini, anaknya begini. Kayak anak lagi curi opa punya rambutan. Opa malam-malam dengar ini ada apa ya di pohon rambutan. Opa pikir kelelawar. Opa senter langsung, wih, anak dia lagi naik pohon rambutan. Opa langsung bilang, kau turun, saya kasih tahu bapamu. Bapamu hajar kau. Anaknya dari atas bilang, kasih tahu aja, papa juga di pohon sebelah. Jadi kalau bapakmu begitu, anakmu begitu. Orang tua, sekolah, yang dimaksud dengan lingkungan sekolah adalah ucapan, perilaku, dan sikap para guru atau pengelola sekolah. Apa yang ada di sekolah akan dengan mudah ditiru oleh sebuah generasi. Gereja, bagi orang Kristen, gereja merupakan tempat utama setelah orang tua. Itu sebabnya saudara, anak-anak sekolah minggu atau anak-anak youth, teens, semua dididik untuk menjadi kekuatan untuk generasi akan datang. Apa yang diajarkan oleh gereja akan mempengaruhi perilaku. Contoh kasus angka kriminal dan kekerasan di negara-negara Amerika itu cenderung menurun tajam dalam 10 tahun. Kenapa? Karena gereja. Hal ini disebabkan karena banyak bermunculan gereja beraliran Pentakosta. Masyarakat, hati-hati dengan pergaulan kalian. Di mana orang tua mendidik kalian, gereja mendidik, tapi kalau kalian punya pergaulan bebas, bisa dibelokin cepat. Sekarang, generasi sekarang gampang dibelokin. Saudara yang tadinya di gereja, waduh, nyanyinya lompat-lompat, tapi begitu keluar ada teman yang ajak yang gak benar, bisa berubah. Media massa, nah ini apalagi. Jika mereka melihat artis idola begini, maka cenderung mereka begitu. Hati-hati ya kalian main handphone. Handphone sekarang akses apapun juga gampang. Pak Richard, anak saya suka nonton film itu. Film apa ya? Film itu. Bapaknya juga suka nonton film itu. Film apa ya Pak? Bu? Aduh, susah ngomong sama Pak Richard. Udah Pak, doain aja Pak, supaya suami saya, anak saya bertobat, jangan nonton film itu. Jadi akhirnya gue doa, Tuhan, dalam nama Yesus, suaminya dan anaknya suka nonton film itu. Malaikat juga tanya, film apa? Film itu. Hati-hati. Saudara yang mau dengar firman ke gereja, hati-hati, firman Tuhan di gereja dengan firman Tuhan di medsos, media massa, itu lebih hebat di gereja. Amin. Kalau di media massa itu semua cari duit. Kalau you nggak kenal itu orang, jangan.
Generasi sekarang hati-hati, pakailah media massa untuk kemajuanmu. Ciri-ciri generasi superior, generasi yang ingin dibentuk oleh Tuhan, memiliki ciri iman yang kuat. Keunggulan selalu berawal dari iman yang kuat kepada Allah yang hidup. Miliki iman yang kuat itu berarti tidak pernah ragu-ragu akan kemampuan Tuhan yang bisa membuat unggul. Saya keluar dari Papua hanya satu tekad, bagaimana gua berhasil. Adik-adik, untuk jadi motivasi saudara, Richard keluar dari Papua hanya berbekal ransel di belakang. Iman. Tidur di gereja, tidur di kos-kosan, makan susah. Tapi itu bagian, mama saya selalu bilang, Richard, itu bagian dari proses Tuhan terhadapmu. Sampai sekarang udah stop proses Tuhan? Belum. Saya beli apartemen mewah di Kelapa Gading hanya dengan iman. Ini kalau saudara orang yang beriman, you harus coba, saudara lihat, you punya, coba ambil posisi ini, lipat tangan gini. Jempol mana yang di atas? Kalian berdua jempolnya beda, satu di atas. Ada yang kiri di atas, ada yang kanan di atas. Ya, yang kiri itu logika, yang kanan visual. Otak ini ada dua, kiri logika, otak kanan visual. Oh, jangan begini. Kalau begini nggak punya otak. Milikilah iman yang kuat. Saya kadang-kadang harus beli sesuatu dengan iman. Keunggulan selalu berawal dari iman yang kuat kepada Allah yang hidup. Tidak pernah ragu-ragu akan kemampuan Tuhan. Kalau saudara menjalani hidup, saudara percaya di GBHMJ aku bertumbuh, aku diberkati, maka Tuhan akan lihat komitmen saudara. Tapi kalau ada, tidak semua ya, cuma ada yang lari sana, lari sini, sana sini, itu saudara tidak bergantung pada iman Tuhan, tapi you bergantung pada kekuatan manusia. You kalau punya iman kuat, you gas untuk Tuhan. Amin. Kalau you sebentar ragu, apa bedanya Anda takut dengan Anda khawatir? Coba lihat di AI. Apa bedanya you takut dengan you khawatir? Kalau you khawatir atau kalau you takut, itu sesuatu yang ada di depan. Iya, anjing gonggong aku. Aduh, anjing. Itu takut. Itu takut. Ada anjing depan, itu takut. Sesuatu yang takut itu berhubungan dengan sesuatu peristiwa yang kita lihat. Tapi kalau khawatir, Anda bermain dengan perasaan dan pikiran. Itu sebabnya Tuhan selalu bilang, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan. Ya udah, stop dah. Itu yang nyanyi bimbang, yang gak nyanyi itu khawatir benar. Daud menjadi manusia unggul. Paulus menjadi manusia unggul.
sekalipun memiliki cacat tertentu. Daud menjadi manusia unggul karena ia percaya bahwa ia adalah orang terpilih. Kalau saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan, kita gas untuk Tuhan. Amin. Di dalam perjanjian lama, orang tidak boleh memakai minyak urapan. Yang boleh dipakai kepada imam, raja, nabi, dan rasul. Kalau orang awam kayak kita memakai, maka itu sebuah tindakan kriminal. Tapi kenapa Pak Richard sekarang kita pakai minyak urapan? Ingat, waktu tirai bait Allah terbelah menjadi dua, Petrus berkata, kita adalah imam yang rajani. Kita statusnya imam. Kalau you memakai minyak urapan, maka pengurapan itu akan turun atas saudara. Amin. Itu sebabnya menurut ahli perjanjian baru, William Barclay, mengatakan bahwa cacat bawahan yang lumayan mengganggu. Ia bertubuh pendek, bisa saja agak botak. Emang kalau sekarang orang botak nggak pede kan? Pede apa enggak sih? Kalau saudara punya pasangan, zaman sekarang orang menikah, kalau bukan laki ganteng, istrinya cantik. Karena apa? Semua kan ada WA. Begitu kenalan, WA dong, ayo video call. Cowok lihat cantik juga gitu. Weh. Ya, nanti kita makan ya. Udah kelihatan. Coba kalau zaman dulu kan nggak ada video call. Yang ada handphone biasa. Banyak suami-suami yang punya istri zaman dulu itu jelek karena handphone biasa. Zaman dulu kan nggak ada video call. Jadi kalau cowoknya telepon, hai, aku hari ini kelihatan kurang mood. Apa kabar? Zaman dulu begitu, cewek suka buat-buat suara. Hai. Kelepek-kelepek lah laki. Akhirnya banyak kan pakai kling kan, centleng. Yang cowok, hai selamat malam, selamat malam. Udah mamam ya, udah mama. Yang lakinya bilang, beyo. Zaman dulu laki punya istri itu jelek-jelek. Ini kan nggak ada, ini zaman sekarang kan. Ini zaman dulu. Coba kalau zaman dulu ini botak nggak kelihatan. Tapi kalau sekarang kan ada video call, menderita penyakit. Nah ini kekurangan dari Paulus. Tapi karena berharap pada Tuhan, segala kekurangannya itu tidak mampu menghambatnya menjadi rasul paling hebat. Jalan terus. Tidak mengenal kata impossible. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Satu kata yang menghambat kemajuan adalah kata impossible. Tidak mungkin. Alkitab berkata, orang percaya seperti kijang-kijang gunung. Kijang-kijang gunung itu lincah. Cut. Tuh, kalau cowok, saya mau bilang yang cewek-cewek sini. You cari cowok itu jangan cari yang jalannya. Janganlah. Ini kalau cowok jalannya begini. Salam. Mendingan lu tambah cepat.
Itu artinya apa? Dia membawa diri aja udah susah, apalagi bawa lu. Ini IQ-nya kurang bagus. Tapi cari yang begini, shalom, shalom. Walaupun otaknya nggak bagus, shalom. Jalan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita ini jangan pernah mengenal kata impossible. Segala sesuatu mungkin. Jalanilah hidup ini dengan tenang. Satu kata yang menghambat kemajuan Anda adalah kata tidak mungkin. Buanglah kata tidak mungkin dari mulut saudara. Segala sesuatu itu mungkin. Amin. Itu sebabnya segala sesuatu mungkin. Yang cewek di sini yang belum punya cowok pasti dapat. Nggak usah yang muda-muda begini. Di Grandfield yang nenek-nenek aja dapat. Laporan ke sekretariat. Pak, ada yang pacaran. Ya nggak apa-apa, itu urusan dia pacaran. Itu hak. Yang pacaran nenek-nenek dan kakek, Pak. Mati deh gua. Gua mau tanya nenek-nenek di sini. Emang lu masih punya rasa apa? Arus listriknya itu arus genset atau PLN? Kalau anak-anak muda di sini itu masih arus listriknya masih ada, dipegang ini. Tapi nenek-nenek, aduh masa ada begini, ditabok baru bisa rasa. Yang pacaran nenek-nenek dan kakek-kakek, gue pusing gua. Lu berdua ciuman gimana? Gigi palsu bisa pindah-pindahan lu. Kembali, tidak ada kata yang impossible. Barack Obama, ia memiliki beberapa kekurangan. Orang kulit hitam di Amerika itu orang kelas 2, tapi dia menjadi presiden. Segala sesuatu mungkin. Amin. Dikatakan juga memiliki sikap positif dan berani. Ketika pandangan hidup positif, maka akan menentukan jalan untuk mengatasi masalah dan meraih sukses. Jadi saudara lihat, ada yang mengatakan sukses itu ditentukan oleh 3 hal. Pikiran yang positif. Yang kedua, nyali yang besar. 3, hati yang tulus. Anda harus punya pikiran positif terhadap semua hal. Kalau ada teman saudara yang jahat sama saudara, berpikirlah positif. Biar aja, udah nggak apa-apa. Kalau manusia jahatin saudara, itu namanya manusia. Tapi kalau you bisa mengampuni orang, itu namanya ilahi. Kalau orang bisa mengampuni orang yang bersalah, itu ada Kristus dalam hidup saudara. Milikilah pikiran yang positif. 2, hati yang tulus. Nilai yang benar. Nyali yang hebat, nyali yang besar. Di sini berlaku hukum positif. Semakin positif sikap seseorang, semakin besar peluang untuk sukses. Saya keluar dari Papua, saya bilang begini, kau makan batu di Jakarta, kau jangan pulang kembali ke Papua. Gue jalanin. Gue nggak tahu Jakarta. Begitu kapal tahun 80-an mendarat di Tanjung Priok, saking bodohnya Jakarta, saya panggil tukang beca, beca sini.
tolong antar saya ke Tanah Abang. Tukang beca bilang, saya tidak bisa antar, you naik bis. Saya bilang, saya mau naik beca. Terus saya paksa dia, saya mau naik beca. Langsung dia bilang, kok mau bikin betis saya meledak? Saking gua nggak tahu. Setelah itu baru gua tahu, wah Tuhan, kalau dia antar gua pakai beca, itu lidahnya udah kayak dasi. Gue jalani hidup susah senang. Mama saya di kapal bilang, Richard, Tuhan Yesus akan menyertaimu. Saya sampai bilang begini, Mama punya saudara di Jakarta nggak? Tidak ada. Mama punya teman? Ada? Tidak ada. Kenapa kau tanya? Saya tanya supaya kalau saya lapar, saya makan dompet rumah. Saya bilang, Mama punya sahabat apa? Tidak ada, Richard. Nanti Tuhan Yesus menyertai kau. Saya langsung nempel, saya bilang, Ma, Tuhan Yesus tinggal di mana? Inilah rentetan malaikat-malaikat yang Tuhan Yesus utus. Pertama kali saya ada di Jakarta, mengabdi sama Dr. A.L. Senduk, pendiri Gereja Bethel Indonesia. Lalu yang kedua, kepada mantu Dr. A.L. Senduk, W.B. Gerungan. Ketiga, ke teman saya yang saya tidak boleh sebut namanya, karena waktu kita dua berpisah dia bilang, jangan sebut nama saya. Itu, yang gede, kurus, naik. Setelah dia, Tiberias. Dari Tiberias, sekarang saya ada di HMB. Ternyata mamaku bilang benar. Tuhan Yesus yang menyertai. Yang penting you punya nyali. Kalau you nggak punya nyali bagaimana? Gue nggak bisa makan di Senin. Malam-malam jam 2. Gue jalan ke pasar kue. Pakai jas. Penjual kue bilang, Pak, ada acara gereja. Saya bilang, iya nanti acara gereja. Ini ya Pak, Bapau 1, ini kartu nama. Bapau bakal contoh. Kalau ada yang pesan Bapau ke saya ya, Bapak rasa kalau enak, hubungi kita, siap. Di situ ada penada lagi. Pak, ini ya penada, ini bakal contoh, ini kartu nama. Itu ada 20 kartu nama. Gue duduk di mimbar jam 2 gue makan. Itu dosa enggak? Tidak, itu keterampilan. Miliki sikap yang proaktif. Ia tidak menunggu masalah datang, tapi berusaha menghadapi sebuah persoalan. Jangan berdoa-berdoa aja, tapi you berdoa tapi action. Amin. Laki-laki itu kalau kerja jarang di office, pasti di lapangan. Perempuan yang selalu di office, karena laki itu terlalu kaku, jalan aja. Bos panggil, paling lurus-lurus. Iya bos. Iya bos, begitu doang. Kaku, kalau perempuan kan, iya bos. Ada apa bos? Goyang-goyang pantat dikit, kenapa bos? Fleksibel. Itu fleksibel. Lihat. Cewek yang kalau belum punya cowok tuh tertawa gini. Tapi kalau yang udah laku, udah bosan kawin tuh, Memang betul. Memang betul kalau yang depan-depannya. Cewek tuh begitu kalau lagi pacaran yang cowok mau tertawa. Makan bakso, duduk berdua, tiup aja, tiup panas,
Coba kalau udah menikah, udah jadi istri, itu bakso di sendoknya tiup aja, bakso melayang. Put. Cewek kalau pacaran, coba lihat, kalau pacaran mau kentut aja tahan. Tahan. Pastilah. Dia nggak berani kentut depan cowoknya. Karena itu hal negatif, kalau dia kentut pasti dia malu. Itu sebabnya dia tahan. Coba kalau udah jadi istri kayak yang di belakang, pret, prot, pret, dihajar semua. Kalau udah jadi bini tuh nggak ada rasa malunya. Tidak cengeng. Jangan jadi orang itu tukang nangis ya. Iman yang kuat generasi itu. Cewek semua di sini kalau putus cinta jangan janganlah. Stok banyak. Siapa yang belum punya cowok itu alung itu. Ongkir gratis, ongkir gratis. Lelang. Lu bawa dia. Jangan jadi orang itu tukang cengeng. Kesulitan hidup menghasilkan dua jenis manusia. Manusia yang meninggalkan gelanggang, artinya lari dari masalah, dari medan perjuangan yang digelutinya karena keadaan yang sulit. Manusia yang meninggalkan gelanggang. Banyak laki-laki itu pengecut. Manusia yang belajar dari situasi sulit. Orang itu akan tercipta dengan masalah situasinya. Kesimpulan, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Generasi yang superior bukan hanya dilahirkan menjadi unggul, tapi juga ditempa situasi menjadi hebat. Generasi yang superior bukan hanya dilahirkan menjadi unggul saja. Ya, doa saya semua sukses oleh kuasa Tuhan. Berikan kemuliaan. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah memuji Tuhan dan mendengar firman, kami masuk dalam perjamuan kudus. Sama kita katakan amin.